our disaster management system and minimize the impact on our communities. Investment and technological cooperation can create sustainable and inclusive economic opportunities for our people. Arigatou gozaimasu. Keenam sobat, faktor sang istri Siti Atiko Supriyanti. Siti religius, sederhana, energik dan cerdas. Siti Atiko adalah cucu ulama karismatik Kiai Haji Hisam Abdul Karim di Purbalingga. Kiai Haji Hisam Abdul Karim adalah seorang ulama NU yang turut berjuang melawan penjajah. Jadi Siti, sobat, mewarisi garis keturunan NU. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, berpidato dalam bahasa Jepang dan Inggris saat menyampaikan potensi kerjasama antara pemerintah negara Indonesia dengan Jepang. Acara bertemakan Human Security Issues Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, UNS Surakarta, Jawa Tengah, Kamis 7 Desember 2023. Kata Atikoh, membuat riuh suasana peserta yang hadir. Minasan konnichiwa, dan seterusnya sambil berbahasa Jepang. Dirinya hadir sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia atau ASJ. Itu kemudian menceritakan hubungan Jepang dengan Indonesia yang erat berdasarkan pantauan Atikoh. Hadir dengan menggunakan pakaian batik keemasan yang dipadu kerudung krim kecoklatan yang membuatnya terlihat sangat anggun, duduk satu meja dengan jajaran pengurus ASJ lainnya, termasuk Karman ASJ, Julian Aldrin, Pasha, hingga Mr. Yuichi Takashi. Sebagai Direktur General of Japan Foundation Jakarta, kata Atikoh dalam bahasa Inggris dan diartikan dalam bahasa Indonesia. Saat kita menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi, kita harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kesejahteraan warga negara kita, kata Atikoh. Ia kemudian menyampaikan 4 sektor yang potensial kerjasama, yaitu kesehatan, kebencanaan, stabilitas ekonomi, dan kesetaraan gender baik Jepang ataupun Indonesia, kata Atikoh, sama-sama rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dengan berbagai pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik, kita dapat meningkatkan sistem manajemen bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, kata Siti Atikoh. Selanjutnya, Atikoh mengatakan bahwa Jepang, Indonesia juga mempunyai potensi kerjasama di sektor kesehatan, apalagi Jepang merupakan negara terdepan dalam kemajuan dan teknologi medis, kata Atikoh. Dengan membina kemitraan dalam penelitian, pengembangan, dan infrastruktur layanan kesehatan, kita dapat memperkuat sistem layanan kesehatan kita dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Di saat krisis selain itu, Jepang Indonesia juga mempunyai potensi dalam kerjasama terkait stabilitas ekonomi. Baik Jepang ataupun Indonesia memiliki perekonomian yang dinamis dan signifikan terhadap pertumbuhan kawasan. Atikoh berkata mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerjasama teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat kita. Poin terakhir, Atikoh mengatakan Jepang Indonesia punya kesamaan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia berkata masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan berbagai pengalaman praktik terbaik dan kebijakan kita dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam semua aspek masyarakat. Perlu diingat ketika perempuan diberdayakan, masyarakat akan berkembang dan keamanan manusia akan menguat. Atikoh kembali memakai bahasa Jepang dan menutup pidato sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir. Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, berpidato dalam bahasa Jepang dan Inggris saat menyampaikan potensi kerjasama antara pemerintah negara Indonesia dengan Jepang.
Acara bertemakan Human Security Issues Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, UNS Surakarta, Jawa Tengah, Kamis 7 Desember 2023. Kata Atikoh, membuat riuh suasana peserta yang hadir, minasan konnichiwa, dan seterusnya sambil berbahasa Jepang. Dirinya hadir sebagai Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia atau ASJ. Itu kemudian menceritakan hubungan Jepang dengan Indonesia yang erat berdasarkan pantauan Atikoh. Hadir dengan menggunakan pakaian batik keemasan yang dipadu kerudung krim, kecoklatan yang membuatnya terlihat sangat anggun, duduk satu meja dengan jajaran pengurus ASJ lainnya, termasuk Karman ASJ, Julian Aldrin, Pasha, hingga Mr. Yuichi Takashi. Sebagai Direktur General of Japan Foundation Jakarta, kata Atikoh dalam bahasa Inggris dan diartikan dalam bahasa Indonesia. Saat kita menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi, kita harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kesejahteraan warga negara kita, kata Atikoh. Ia kemudian menyampaikan 4 sektor yang potensial kerjasama, yaitu kesehatan, kebencanaan, stabilitas ekonomi, dan kesetaraan gender baik Jepang ataupun Indonesia, kata Atikoh, sama-sama rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dengan berbagai pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik, kita dapat meningkatkan sistem manajemen bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, kata Siti Atikoh. Selanjutnya, Atikoh mengatakan bahwa Jepang, Indonesia juga mempunyai potensi kerjasama di sektor kesehatan, apalagi Jepang merupakan negara terdepan dalam kemajuan dan teknologi medis, kata Atikoh. Dengan membina kemitraan dalam penelitian, pengembangan, dan infrastruktur layanan kesehatan, kita dapat memperkuat sistem layanan kesehatan kita dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Di saat krisis selain itu, Jepang Indonesia juga mempunyai potensi dalam kerjasama terkait stabilitas ekonomi. Baik Jepang ataupun Indonesia memiliki perekonomian yang dinamis dan signifikan terhadap pertumbuhan kawasan. Atikoh berkata mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerjasama teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat kita. Poin terakhir, Atikoh mengatakan Jepang Indonesia punya kesamaan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia berkata, Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.